Kalian pasti tidak menyangka gurun pasir seluas ini dulunya adalah lautan. Waduh, bisa kering tak tersisa begitu. Lautan aja bisa mengering, apalagi gigimu. Makanya, jangan ketawa terus kalau tidak ingin gigimu mengering seperti laut Aral. Lalu, apa penyebab laut Aral ini bisa mengering? Apakah dia pelakunya? Mungkin saja dia. Atau mungkin dia. Stop, jangan berspekulasi. Lihat, dengar, dan simak penjelasan berikut ini. Sebenarnya Laut Aral ini bukanlah sebuah laut, melainkan sebuah danau. Disebut dengan laut dikarenakan luas danau ini mencapai 68.000 km. Sebelum tahun 1960, Danau Aral masuk dalam danau terluas keempat di dunia. Danau Aral terletak di tengah gurun pasir di Asia Tengah. Bagian utara danau ini terletak di Kazakhstan, sedangkan bagian selatan danau terletak di Uzbekistan. Sebelum Danau Aral kering kerontang seperti isi dompet saat tanggal 2, Danau Aral dulunya terkenal dengan industri perikanan yang sangat baik. Ikan yang melimpah ruah membuat industri perikanan berkembang maju. Kehidupan masyarakat di sana pun sangat makmur. Namun semua berubah saat negara api menyerang. Maksud saya, namun semua berubah sejak tahun 1960-an sampai 1995. Laut Aral yang dulunya dikenal danau terbesar keempat di dunia, kini volume airnya mulai menyusut. Perlahan permukaan air laut turun hingga 17 meter, dan garis pantai mundur sejauh 100 hingga 150 km. Kota Muina yang dikenal sebagai kota pelabuhan laut di Uzbekistan Barat, yang dulunya digunakan untuk transaksi ikan serta pelabuhan, kini berubah seperti kuburan yang dihuni bangkai-bangkai kapal. Danau Aral termasuk dalam cekungan indoor hike atau cekungan tertutup, di mana danau ini memiliki aliran permukaan masuk atau inflow, namun tidak memiliki aliran permukaan keluar atau outflow, sehingga proses aliran keluar danau melalui evaporasi, yaitu penguapan air. Sumber utama Danau Aral berasal dari air hujan, Sungai Amu Darya dan Sir Darya, dua hulu sungai yang terletak di Gunung Pamir. Selama bertahun-tahun ekosistem di Danau Aral berjalan seimbang. Suplai air dari kedua sungai tidak pernah berkurang. Sementara proses evaporasi di Danau Aral juga tidak sampai menciptakan kekeringan. Namun keseimbangan ekosistem ini berubah ketika tahun 1960-an, pemerintah Uni Soviet yang dipimpin oleh Khrushchev melakukan proyek besar untuk meningkatkan hasil pertanian mereka, yaitu kapas dan gandum, dengan cara membangun jaringan irigasi yang sangat besar berupa kanal sepanjang 200.000 mil, 45 bendungan, dan lebih dari 80 waduk untuk mengairi ladang pertanian kapas dan gandum. Hasil pertanian kapas dan gandum pun meningkat drastis sejak pembangunan irigasi yang besar-besaran ini. 20 tahun kemudian produksi kapas meningkat sebanyak 9 juta ton. Peningkatan ini menjadikan Asia Tengah sebagai produsen kapas terbesar keempat di dunia. Sayangnya, produksi kapas dan gandum yang meningkat pesat harus mengorbankan kerusakan Danau Aral. Sungai Amu Darya dan Sir Darya yang harusnya mensuplai air ke Danau Aral dialihkan ke wilayah gurun dekat Danau Aral untuk mengairi sistem irigasi, sehingga dapat menghidupkan pertanian di gurun sekitar Danau Aral. Sementara itu, kanal-kanal yang dibuat dengan tujuan untuk sistem irigasi pertanian berjalan tidak efisien, dikarenakan banyaknya air yang terbuang sia-sia mencapai 75% dari total volume air yang dialirkan. Hal ini dikarenakan banyaknya air yang terserap oleh pasir gurun dan proses evaporasi selama perjalanan menuju lahan pertanian. Pengalian dua sungai ini berdampak buruk bagi kelangsungan hidup Danau Aral. Danau Aral kian menyusut dan kering akibat kekurangan suplai air dari Sungai Amu Darya dan Sir Darya. Evaporasi yang banyak tanpa pemasukan air dari hulu sungai menyebabkan Danau Aral mengalami penyusutan yang drastis. Menurunnya volume air dalam Danau Aral mengakibatkan peningkatan salinitas atau keasinan Danau Aral yang membuat beberapa hewan dan tumbuhan mulai wafat.
Salinitas yang tinggi membuat tumbuhan dan hewan tidak bisa hidup di Danau Aral. Salinitas air laut normalnya mencapai 35 gram per liter. Namun salinitas air di Danau Aral mencapai 376 gram per liter. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kehidupan hewan laut dan tumbuhan di Danau Aral. Dilansir dari NASA Earth Observatory pada tahun 2000, satelit NASA menangkap perubahan Danau Aral menyusut menjadi dua bagian, yaitu bagian utara berada di Kazakhstan dan bagian selatan berada di Uzbekistan. Danau Aral kian menyusup volume airnya hingga pada tahun 2009, Danau Aral benar-benar mengering. Danau Aral berubah menjadi padang pasir dan dipenuhi oleh tumpukan garam hasil penguapan Danau Aral. Selain kerusakan alam akibat sistem irigasi, limbah pabrik industri kapas dalam jumlah besar yang belum terurai mengakibatkan Danau Aral tercemar zat-zat kimia yang beracun. Zat-zat kimia tadi mengalir menuju ke Danau Aral yang kering. Angin yang berhembus di Danau Aral membawa serta tumpukan garam dan polusi zat-zat kimia pabrik ke pemukiman penduduk dekat Danau Aral. Akibatnya banyak penduduk di sekitar Danau Aral menderita TBC, kanker, dan anemia. Lagi-lagi oleh manusia yang berbuat kerusakan, semua makhluk hidup ikut menanggung akibatnya. Keringnya Danau Aral menjadi pelajaran penting bagi manusia, bahwasanya eksploitasi alam yang berlebihan akan berdampak pada rusaknya alam dan merugikan makhluk hidup. Maka dari itu pemanfaatan alam harus dalam batas sewajarnya dan mempertimbangkan dampak baik dan buruknya bagi lingkungan dan alam. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf.